These are to alert you to concentrations of methane. We're fired. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bang Iman. Di kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan di Es Membeku, film yang berjudul The Icy Road pada tahun 2021. The Icy Road menceritakan tentang tambang berlian terpencil runtuh di Kanada bagian utara. Seorang pengemudi truk Liam Neeson harus memimpin misi penyelamatan yang mustahil di atas lautan beku untuk menyelamatkan para penambang yang terperangkap. Bagaimana kisahnya? Mari masuk ke alur cerita filmnya. Cerita dimulai berada di tambang berlian, tiba-tiba di tambang itu terjadi ledakan yang dahsyat. Akibat sebuah ledakan itu semua orang di tambang sangat panik. Mendengar kejadian itu pekerja tambang segera menyelamatkan diri. Sayang sekali ada beberapa pekerja terjebak di dalamnya. Pasca kejadian itu pengelola tambang segera menelpon Perdana Menteri untuk membahas kejadian kecelakaan itu dan bagaimana menyelamatkan orang yang sedang terjebak itu. Perdana Menteri segera menelpon Kepala Angkatan Udara untuk mengantarkan kepala bor sebesar 30 ton. Namun pihak Angkatan Udara menolak mentah-mentah mengantarkan barang itu, sebab tidak ada landasan pacu di sekitar sana. Saat itu juga Perdana Menteri menghubungi Max Tully dan kemudian Max Tully menghubungi seorang bernama Golden Rod. Dan menceritakan kejadian di tambang Katka serta menyuruh Golden Rod untuk segera mengirimkan kepala sumur ke Katka harus menempuh kurang dari 30 jam. Awalnya Golden Rod menolak karena perjalanan ke sana sangat beresiko sementara sopir-sopirnya sedang berlibur. Namun setelah berpikir-pikir lagi Golden Rod menerima tawaran itu, setelah ia Ava yang mengenal salah satu orang di tambang itu dan ia juga berjanji akan menggantikan sopir yang sedang berlibur itu. Diperlihatkan seorang pria bernama Mike dan Gorty, awalnya ia seorang sopir ekspedisi. Namun Mike dipecat seusai menyelamatkan saudaranya dari pembulian dari rekan kerjanya sendiri, sebab Gorty mengalami mental akibat perang di Irak. Dan salah satu rekannya itu menghina Gorty. Mendengar hal itu Mike menghajarnya hingga pingsan. Dan pada hari itu juga Mike dan Gorty dipecat dari perusahaannya. Segera Mike mengajak Gort Memgi pergi dari perusahaan itu. Golden Rod mendapatkan satu supir di dalam penjara itu adalah kenalannya yang bernama Tantu. Golden Rod menjelaskan kejadian di Katka dan akan menjalankan misi penyelamatan. Tantu tak panjang mikir langsung menerima tawaran itu karena ia juga memiliki saudara di tambang Katka. Di lain tempat saat Mike mengisi minyak, ia sempat melihat ponselnya dan melihat pesan masuk tentang lowongan kerja di salah satu ekspedisi. Mike segera mendatangi lokasi ekspedisi itu untuk melamar pekerjaan. Lalu Golden Rod melihat mereka dan langsung tertarik memperkerjakan mereka. Tanpa basa-basi Golden Rod melakukan tes mengajak Gorty untuk membongkar mesin truk. Tes pun dimulai Gorty langsung membongkar truk dengan pandai dan serba bisa. Golden Rod pun terkagum dan merekrut mereka berdua. Scene pun berganti para pekerja di dalam terowongan mendengar suara dari pipa gas. Ternyata itu Sandy Moore yang berasal dari Vico, langsung saja Cody yang tahu Sandy Moore langsung menerjemahkannya dan mengatakan bahwa tim penyelamat akan segera tiba. Di lain tempat mereka menyiapkan mobil truk dan alat bornya. Diberitahukan bahwa satu orang akan mendapatkan komisi $50.000. Sebelum berangkat Max Tully memberitahu bahwa ada seseorang ikut dengan mereka yaitu Tom Varney dari grup ansuransi Katka. Dan misi penyelamatan pun dimulai. Di pertengah perjalanan Golden Road memberitahu rute yang akan dilalui yaitu Jalan Es dan melewati Jembatan Toka. Mereka akan kerja non-stop tanpa berhenti karena dikejar waktu. Setelah lama di perjalanan tiba-tiba truk Golden Road mengalami masalah dan truknya pun berhenti melaju. Melihat mobil Golden
Ruth mogok akhirnya truk Tantu dan Mike mundur untuk memberikan pertolongan yaitu menariknya dan Horty mengecek truknya. Namun saat itu mobil kontainer bagian belakang mulai amblas dan kaki Golden Ruth tersangkut di tali nariknya. Golden Ruth meminta Tantu memotong tali itu dan Golden Ruth pun tenggelam bersama mobilnya. Akibatnya retakan es mulai menyebar. Mereka mulai meninggalkan lokasi itu. Karena mobil terlalu deras berjalan membuat mobil kehilangan keseimbangan dan membuat kedua mobil itu terguling. Mike menjelaskan bahwa mereka harus tetap maju karena di belakang mereka ada badai es. Kemudian tak mencurigai Tantu bahwa dia sudah menyebabkan kerusakan mobil Golden Ruth. Mike dan Tom langsung menginterogasi Tantu. Tantu pun marah dan saat ingin pergi Tantu dihadang dan tiba-tiba Tantu mengacungkan pistol ke mereka. Dari belakang Gorty mengambil pistol milik Tantu. Mike pun menyuruh untuk mengikat Tantu. Singkat cerita truk itu berhasil dibangunkan kembali saat Mike dan Gorty masuk ke kontainer tiba-tiba Tu mengunci pintunya. Tu mengambil persediaan milik Mike dan memindahkannya ke truk Tantu. Tantu pun sadar bahwa kejadian ini adalah ulah Tu. Tantu langsung menghajar Tu namun berhasil ditahan. Dan Tanto menghajar Tantu hingga pingsan. Sebelum pergi Tu menaruh dinamit di bawah truk Mike. Di saat itu Mike berhasil keluar dari kontainernya. Mendengar ledakan itu Tu menyadari bahwa ia sudah meledakkan truk itu. Dan langsung melanjutkan perjalanannya. Untungnya Mike dan Gorty berhasil selamat dari ledakan itu. Namun ia tak lepas dari bahaya, ban truknya depannya mulai tenggelam. Mike dan Gorty sekuat mungkin agar ban mobilnya keluar dari air itu menggunakan derek. Truk pun akhirnya bisa naik dan sayangnya kontainer tak bisa diselamatkan. Mike melihat Guthrie tak ada, ia melihat di sekeliling dan menemukan topi Guthrie mengambang, akhirnya Mike menyelam mencari Guthrie dan Guthrie pun bisa diselamatkan. Mike menekan dada Guthrie beberapa kali hingga Guthrie sadar kembali. Mike melanjutkan perjalanan. Tom sudah sampai ke Minatobata bertemu dengan seseorang. Tom menemui Sickle yaitu pengelola tambang dan dialah yang menyebabkan ditabung Katka. Ia berdiskusi akan menjatuhkan Tantu ke jurang seakan-akan itu kecelakaan. Akhirnya Tom sampai ke atas jurang dan ingin membunuh Tantu, tiba-tiba ia mendengar suara di tas Guthrie saat Tom memasukkan tangannya ke tas Guthrie. Tiba-tiba tangannya digigit di kortikus yaitu tikus milik Guthrie. Tantu tak menyia-nyiakan kesempatan itu, ia memukuli Tom hingga terjatuh dari truk itu. Tantu tancap gas menuju ke arah tambang. Tom yang sempat berpegangan di bawah truk berhasil membuat tangki truk bocor. Tom mengambil mobil milik timnya dan langsung mengejar Tantu, kemudian Tantu berkomunikasi ke Mike bahwa dalam kejadian itu ialah disebabkan oleh Tom. Tom pun mendengar percakapan mereka akhirnya menyuruh timnya untuk mengejar Mike. Mike dan Guthrie berhadapan dengan suruhan Tom, akhirnya perkelahian terjadi. Scene berganti, truk Tantu yang sedang berjalan akhirnya berhenti akibat kebocoran minyak yang disebabkan Tom. Tantu langsung keluar dan menembak Tom namun Tom bisa menghindar. Tiba-tiba Mike datang dan langsung menabrak mobil Tom hingga terjatuh ke jurang. Sayangnya Tom masih bisa selamat dan mengambil dinamik, serta membawanya ke atas bukit. Dia lalu mengendari motor milik timnya. Guthrie memperbaiki truk Tantu dan Mike mengisi bahan bakar sebagian miliknya untuk Tantu. Tom sudah di atas bukit langsung mengeluarkan dinamik yang ia bawa dan ledakan pun terjadi. Mike dan Tantu segera pergi dari lokasi itu. Namun Tantu terkena longsoran salju dan mengakibatkan ia tertusuk ranting kayu. Mike dan Gorty langsung menyelamatkan Tantu, untungnya Tantu masih sadar dan memindahkannya ke truknya Mike dan langsung pergi. Tom sampai ke truk itu langsung mengendarinya dan segera mengejarnya. Lalu Guthrie melihatnya, menyadari hal itu Mike tancap gas dan kejar-kejaran itu terjadi. Saat tiba di danau Tom langsung menabrakkan truknya ke truk Mike agar bisa terjatuh. Namun Mike segera meminta ambil alih sopir agar ia bisa mencegah Tom. Mike loncat ke truk Tom dan perkelahian pun terjadi hingga terjatuh dari truk. Mike segera naik truk dan tancap gas melihat tekanan gelombang es di depannya. Ia langsung loncat dan Tom belum sadar akan hal itu langsung masuk ke dalam air. Scene berganti, Guthrie dan Tantu melanjutkan perjalanan akhirnya sampai ke jembatan Laden Toka. Namun Guthrie memberhentikan truknya karena ragu dengan jembatan itu. Saat itu Tantu mengambil alih supir dan tancap gas melewati jembatan. Namun di tengah jembatan truk mengalami licin dan ban pun tak bisa melaju. Tantu menyuruh Guthrie untuk mengasih bantalan agar truk bisa melaju. Tiba-tiba tali tambang putus dan segera menyuruh Guthrie masuk, akhirnya mereka selamat.
Truk mundur sendiri akibat jalan licin. Gotri segera tutup jalan dan Tantu tancap gas, namun truk tetap mundur hingga Gotri kejepit kontainer. Tantu kasih bantalan ban dan Gotri akhirnya tewas di tempat. Scene berganti di pertambangan. Perdana Menteri dan pemilik tambang sudah sampai di lokasi dan bertemu Sikel. Mereka membicarakan kecelakaan tambang dan tim penyelamat belum datang. Namun alarm berbunyi dan ternyata itu pertanda truk Mike datang. Tanpa lama-lama para karyawan tambang segera mengeluarkan alat bor untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak. Akhirnya orang-orang terjebak mulai keluar dari terowongan itu. Semua sangat senang melihat misi berhasil. Akhirnya pemilik tambang tahu bahwa ulah semua ini adalah dari Sikel. Mike yang tahu hal itu langsung menghajar Sikel. Wakil sumber daya alam langsung menghampiri Mike dan mengucapkan ribuan terima kasih dan mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Gotri. Scene berganti, 3 bulan kemudian Tantu seorang mekanik didatangi oleh Mike. Ia sudah membeli truk berwarna kuning yang ia inginkan dari dahulu. Untuk mengenang Gotri, Mike memasang pelatnya bermerek truk seperti diinginkan Gotri. Dan film pun selesai.